A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian iri hati terhadap sesuatu yang Allah lebihkan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Ayat ini menjelaskan tentang larangan Allah kepada kita semua agar tidak mempunyai sifat iri, dengki atas sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik itu sifatnya materi, menjadi dunia, awid dini, atau masalah agama. Tujuannya apa? Li alla yuaddiya ila tahasudi wat tabagudi. Ya, kita itu jangan mengharapkan sesuatu yang enggak ada di tangan kita, ya, agar tidak terjadi sifat saling mendengki dan sifat saling membenci. Ayat ini turunnya disebabkan Ummu Salamah itu pernah matur sama Rasulullah, berharap mempunyai sifat seperti sifatnya seorang laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ini Allah unggulkan daripada perempuan. Di antaranya keunggulan seorang laki-laki berkewajiban untuk perang, kalau perempuan tidak. Laki-laki berkewajiban Jumatan, seorang perempuan tidak. Dalam pembagian warisan, laki-laki itu dapat 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Ini namanya tamanni. Tamanni itu artinya mengharapkan, ya, hasilnya sesuatu di masa yang akan datang. Wa tamanni wa ta'alluq, ya, bi husuli amrin fil mustaqbal. Kebalikan daripada talahuf. Kalau talahuf artinya bergantung dengan hasilnya sesuatu yang telah lewat, itu namanya talahuf. Fa in ta'allaqa binti qalima li ghairihi lahu aw li ghairihi ma'a zawali anhu fa huwa hasadun madmumum. Kalau bergantung dengan pindahnya barang yang dimiliki orang lain, berserta harapan supaya nikmat yang ada di diri orang lain itu hilang, lah itu namanya hasad. Lah hasad ini yang dilarang. Jadi dengki itu yang dilarang, yang tercela. Inilah maksud daripada firman Allah, am yuhsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Wa in ta'allaqa bimithli ma li ghairihi ma baqa'i ainihi. Kalau harapannya itu berhubungan dengan suatu milik orang lain, tapi tetap milik orang lain ini wujud, artinya enggak hilang, melekat pada diri orang lain. Jika itu kebaikan, bagus. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad. Hasad itu artinya iri atau dengki, kecuali di dalam 2 orang. Kalau untuk 2 orang ini enggak ada. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati bil khair. Pertama, seorang laki-laki yang Allah beri kelebihan harta, kemudian harta itu dibelanjakan, disalurkan untuk kebaikan. Nah, kita boleh, ya, hasad dengan orang laki-laki yang diberi kelebihan harta sama Allah, tapi hartanya itu dipergunakan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk perjuangan di jalan Allah. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah bahwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Yang kedua, seorang laki-laki yang Allah beri hikmah, ilmu pengetahuan, kemudian dengan ilmunya ini si laki-laki ini memutus suatu perkara hukum, atau dengan ilmunya ini dia ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, itu namanya ghibthah, ya, atau mangdub, sunnah, boleh, ya. Ada orang kaya, dia dermawan, kita pengen seperti itu. Lah ini boleh. Ada orang alim, cerdas, dia gunakan ilmunya untuk mengajar kepada orang lain, dia gunakan ilmunya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita boleh cemburu dengan orang alim tersebut tanpa mengharapkan nikmat yang ada di 2 orang tersebut hilang, artinya harta dan ilmu. Sampun. Jadi seorang perempuan sekali lagi tidak boleh iri dengan keutamaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki, karena masing-masing itu sudah punya bagian.
lirijali nasibun thawabun, ya. Bagi laki-laki mendapatkan bagian usahanya, ya. Mimaktasabu, ya. Seorang laki-laki mendapatkan bagian dari usahanya. Bisa babima amilu minal jihadi wa ghairi, dengan sebab apa yang mereka kerjakan seperti perang dan lain sebagainya. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Nah, seorang perempuan juga mendapatkan bagian apa yang perempuan usahakan. Seperti apa? Min ta'ati azwajihinna, seperti patuh kepada suaminya. Wa hifdzi furujihinna, dan menjaga kemaluannya. Nazalat lamma qamat Ummu Salamata laitana kunna rijalan. Ayat ini turun ketika Ummu Salamah, ya, berkata, laitana kunna rijalan. Saya berharap kami itu mempunyai sifat laki-laki, bukan kok berharap kelaminnya jadi laki-laki, enggak. Ini Ummu Salamah pengen mempunyai sifat seperti sifatnya orang laki-laki. Wajahadna, maka kami bisa berjihad. Nah, kata Ummu Salamah begitu. Wa kana lana mithlu ajri rijal, ya, dan kami mempunyai pahala seperti pahalanya seorang laki-laki pun. Tapi kemudian diturunkan ayat ini, artinya apa? Masing-masing itu sudah punya bagian. Nikmati bagianmu, nikmati bagianmu. Jadi qauluhu la ta'ala nakuna rijalan ai yang takiluna nawasuhum wala khususiyata, ya, artinya sifat laki-laki itu beralih, pindah kepada kami kaum perempuan. Wala khususiyata, tidak ada kekhususan, ya. Ummu Salamata biada tamanni, enggak ada kekhususan bagi Ummu Salamah tentang harapan ini, ya. Faqat tamanna mithla jama'atun minan niswah, ya. Ada sekelompok perempuan, ya, yang berharap seperti ini. Wakila sababu nuzulia taman rijal anallahu kama faddalahum 'alan nisa' fid dunya yufaddiluhum 'alaihinna fil akhirah. Nah, ada yang berpendapat, ya, sebab turunnya ayat ini adalah seorang laki-laki sebagaimana Allah anugerahkan kepada kaum laki-laki mengalahkan perempuan di dunia, Allah juga melebihkan kaum laki-laki mengalahkan kaum perempuan di akhirat. Di antaranya banyak sekali, ya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan. Fudilat ar-rijal biha 'alan nisa minha wa minha, di antara kelebihan seorang laki-laki itu ziyadatul akli wad din, ya, tambahnya akal dan agama. Yang pertama. Yang kedua wal wilayati wasyahadah, masalah kekuasaan, tampuk kepemimpinan itu kebanyakan yang memegang adalah kaum laki-laki. Wasyahadah, jadi saksi. Jadi nilainya 2 orang saksi perempuan itu sama dengan 1 orang laki-laki. Artinya 1 orang saksi laki-laki itu sebanding dengan 2 orang saksi perempuan. Terus jihad, perang, wal jum'ati, Jumat jamaah. Wa qaulul anbiya'i wassalat ini minar rijal. Di antaranya kebanyakan keberadaan para nabi itu, ya, dari kaum laki-laki, ya. Terus sultan-sultan atau raja-raja atau presiden. Wa minha qaulur rajul yatazawwaju bi arba'in fid dunya. Di antaranya lagi seorang laki-laki itu boleh menikah dengan 4 perempuan di dunia. Wa bi aktsara fil jannah, lebih dari 4 kalau di surga. Dunal mar'ah, kalau perempuan tidak. Saya simpulkan di dalam ayat wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Ini Allah telah mengingatkan kita agar jangan sampai punya sifat iri atau dengki kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada sebagian di antara kita mengalahkan sebagian yang lain. Karena tiap-tiap orang itu sudah punya bagian masing-masing. Nah, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ada kecemburuan, ya. Seolah-olah terjadi diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan.
Padahal masing-masing itu sudah punya apa? Kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti misal ya, seorang laki-laki di sini Allah unggulkan ya, baik dalam masalah dunia, seperti kalau ahli waris laki-laki itu dapat dua bagian, kalau perempuan satu bagian. Terus dalam masalah agama ya, para nabi itu nggak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Kalau wali masih ada, tapi kalau nabi nggak ada. Nah, kenapa kok Allah melarang kita saling mendengki, saling membenci ya? Kenapa Allah larang kita istilahnya tamani, mempunyai harapan yang enggak layak ya, supaya tidak ada saling apa? Iri, saling membenci di antara kita. Jadi lirijali nasibun. Jadi seorang laki-laki itu mendapatkan bagian dari usaha mereka, upaya mereka, kerjanya, jihadnya, ya, jumatannya, dan bagian-bagian yang lainnya. Ya, perempuan juga sama, mempunyai bagian. Ya. Walin nisa'i nasibum mimmak tasabna. Perempuan itu punya bagian apa yang mereka usahakan, patuh pada suaminya, menjaga kemaluannya. Ya. Nah, karena pada waktu ayat ini turun, Ummu Salamah itu pernah berharap mempunyai sifat seperti seorang laki-laki. Ya, bisa jumatan, bisa perang, kalau dapat warisan juga dapat 2 kali lipat, ya, tidak separuh gitu. Nah, ternyata enggak, sudah Allah kasih porsi masing-masing. Jadi karena sifat apa? Bijaknya Allah. Jadi was'alullaha min fadli, innallaha kana bikulli syai'in alima. Jadi memohonlah karunia Allah. Memohonlah atas apa yang kalian butuhkan, pasti Allah akan ijabah. Ya. Yu'tikum. Ya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu zat yang maha mengetahui. Di antara sesuatu yang diketahui Allah itu adalah tempat fadlnya Allah, permohonan kalian, permintaan kalian. Allah Ta'ala